Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam sehat. Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik kelas 4 di tema 2 subtema 1. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi sumber daya alam di Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal jenis-jenis sumber daya alam yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk di pembelajaran kali ini kita akan mengenal dan mengetahui tentang jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia dan penyebarannya di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Baik, kita langsung saja. Seperti di pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam atau biasa kita sebut SDA ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya tidak terbatas. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bisa habis. Nah, seperti contoh-contohnya kemarin sudah dijelaskan dan kita juga sudah mengenal sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu bisa berasal dari hewan, tumbuhan, dan alam yang keberadaannya tidak terbatas. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya adalah sumber daya alam yang berasal dari barang tambang. Nah, barang tambang ini keberadaannya lama-lama bisa habis dan untuk pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oke, kita langsung ke pembelajaran hari ini. Sumber daya alam yang ada di Indonesia di setiap pulau itu berbeda-beda. Itu dikarenakan berdasarkan kondisi alam di setiap daerah berbeda-beda. Nah, kondisi alam ini mempengaruhi keberadaan sumber daya alam. Nah, keberadaan sumber daya alam itu berdasarkan kondisi alam, seperti misalnya di suatu pulau itu ada yang daerahnya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, lalu dataran rendah, lalu ada juga daerah pesisir pantai, dan juga daerah perkebunan. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan sumber daya alam di setiap pulau di Indonesia berbeda-beda. Nah, kita akan mulai mengenal sumber daya alam apa saja yang ada di tiap pulau yang ada di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Nah, di daerah Sumatera ini banyak terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Nah, di daerah pegunungan ini banyak menghasilkan seperti kopi. Ya, biasanya terdapat perkebunan kopi. Lalu selain itu juga lada atau rempah-rempah. Lalu ada juga coklat, ada tembakau, karet, dan kelapa sawit. Nah, yang ada di kolom sebelah kiri ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya kopi ini menjadi komoditi yang bisa dikonsumsi oleh manusia atau oleh orang-orang. Lalu lada biasa digunakan untuk bumbu. Lalu coklat juga
untuk bahan pangan, lalu ada tembakau ini untuk produksi rokok, lalu karet. Karet ini juga untuk bahan produksi seperti ban dan alat-alat lainnya. Lalu ada juga kelapa sawit. Kelapa sawit ini banyak digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minyak sayur. Ya. Lalu di kolom sebelah kanan ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang ada di Pulau Sumatera. Di antaranya yaitu ada minyak bumi, lalu batu bara dan timah. Sebenarnya masih banyak lagi sumber daya alam hasil tambang yang berada di Sumatera. Ini hanya sebagian contoh saja. Nah, untuk minyak bumi ini bisa digunakan sebagai sumber bahan bakar yang nanti akan diolah menjadi bensin, lalu ada juga solar, ada juga bahan bakar lainnya, minyak tanah dan lain sebagainya. Lalu batu bara juga ini sebagai bahan bakar. Lalu di sini ada juga timah. Timah ini adalah logam ya, untuk pengolahan logam yang nanti akan diproduksi menjadi barang-barang jadi, barang-barang logam yang digunakan untuk keperluan manusia. Ini yang berada di Sumatera. Nah, lalu kita lanjut ke pulau berikutnya, yaitu Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini adalah pulau di mana tempat kita tinggal. Nah, di Pulau Jawa ini daerahnya berbeda dengan daerah yang ada di Sumatera, sehingga hasil sumber daya alamnya pun akan berbeda. Walaupun ada beberapa yang sama. Misalnya ini di Pulau Jawa ini secara garis besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu ada daerah pegunungan dan dataran tinggi, lalu ada daerah dataran rendah, dan ada daerah pesisir pantai. Nah, di daerah pegunungan biasanya di Pulau Jawa ini menghasilkan sumber daya alam hasil perkebunan seperti kopi, lalu teh dan kina. Sama seperti Pulau Sumatera ada kopi juga, lalu teh ini yang nanti akan diproduksi sebagai bahan baku minuman. Lalu ada juga kina. Nah, kina ini salah satunya fungsinya untuk bahan baku obat untuk penyakit-penyakit tertentu. Lalu di daerah dataran rendah. Nah, dataran rendah ini biasanya berupa lahan pertanian, berupa pesawahan. Nah, di pesawahan ini menghasilkan salah satunya adalah padi. Ini yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang nanti diolah menjadi nasi, yang menjadi bahan makanan pokok kita. Lalu ada juga yang di daerah pantai atau pesisir pantai. Nah, di daerah pesisir pantai juga ini ada banyak sumber daya alam yang dapat dihasilkan dari daerah pantai. Misalnya dari ikan laut. Jadi hasilnya yang bisa digunakan. Lalu ada juga rumput laut. Lalu ada pertanian garam dan juga ada ikan asin. Selain itu juga ada banyak yang lainnya. Misalnya ada tambak, lalu seperti hasil laut lainnya. Ini yang berada di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa juga sebenarnya ada
hasil tambang, cuman tidak sebanyak di daerah lain. Lalu kita lanjut ke pulau berikutnya, yaitu ada Pulau Kalimantan. Nah, di daerah Pulau Kalimantan itu terdapat hutan dataran rendah yang masih luas. Nah, sumber daya alam yang ada di dataran rendah yang berupa hutan di Kalimantan itu ada sumber daya alam yang berupa hutan ini sebagai habitat bagi hewan-hewan langka. Nah, di Pulau Kalimantan sendiri salah satunya ada hewan langka yang hampir punah itu adalah orang utan. Nah, orang utan ini hidup atau tinggal di hutan. Lalu hasil hutan lainnya diantaranya ada rotan yang digunakan untuk industri sebagai kebutuhan rumah tangga. Misalnya ada kursi dari rotan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Lalu ada juga sumber daya alam berupa kayu yang digunakan untuk kebutuhan pembuatan bangunan. Lalu ada juga karet, sama seperti tadi di Sumatera. Ini untuk industri, misalnya industri otomotif, seperti kebutuhan bahan itu terbuat dari karet dan bahan baku lainnya. Lalu ada juga kelapa sawit. Ini sebagai bahan baku kebutuhan minyak goreng. Lalu di Pulau Kalimantan juga ada banyak hasil tambang, diantaranya yaitu minyak bumi dan batu bara. Nah, selain di Pulau Kalimantan, kita akan lanjut ke pulau berikutnya, yaitu ada Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi ini daerahnya berupa dataran rendah, di mana di sana terdapat banyak perkebunan. Nah, dari perkebunan itu sumber daya alam yang banyak dihasilkan diantaranya adalah pala. Lalu ada juga perkebunan jagung. Lalu ada juga rempah-rempah. Nah, ini pala juga termasuk rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini bisa digunakan untuk bahan baku bumbu, masakan, dan juga bahan obat-obatan lainnya. Selain itu juga di daerah pesisir pantainya di Pulau Sulawesi ini banyak terdapat perkebunan kelapa. Lalu untuk hasil tambang yang dihasilkan di Pulau Sulawesi ada minyak bumi dan juga ada aspal. Nah, aspal ini ada tambang besar, pertambangan aspal yang besar di Pulau Sulawesi, yaitu di Pulau Buton. Nah, aspal ini digunakan untuk bahan pembangunan jalan raya. Ini ada di Pulau Buton yang penghasil besar aspal. Lalu berikutnya, nah ini ada juga di Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua ini juga daerahnya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dan hutan. Nah, untuk hasil sumber daya alam dari Papua itu ada sagu diantaranya, lalu ada juga rempah-rempah. Nah, sagu ini digunakan sebagai bahan pokok makanan bagi masyarakat yang tinggal di Papua. Nah, lalu untuk hasil tambangnya yang ada di Papua ini ada banyak, diantaranya ada tembaga, lalu ada emas. Nah, tambang emas terbesar di Indonesia ada di Pulau Papua. Dan juga ada banyak lagi logam lainnya. Nah, itu barang
barang tambang yang dihasilkan dari Papua. Nah, itu tadi hanya sebagian besar, hanya beberapa contoh saja pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ada banyak lagi pulau-pulau lainnya yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam atau berbeda-beda. Nah, nanti anak-anak bisa mencari sendiri, baik itu di internet ataupun di buku. Silahkan cari di daerah-daerah lainnya yang belum dicantumkan di contoh ini. Nah, berikut Bapak akan tampilkan di sini ada peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Selain yang disebutkan di gambar tadi atau di slide tadi, nah sebenarnya ada banyak barang tambang yang dihasilkan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini sudah ada gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ini ada petanya. Ini Pulau Sumatera, lalu ini Pulau Jawa tempat kita tinggal, lalu di sini ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, lalu ada Pulau Papua, ini pulau-pulau besarnya. Lalu ada ini juga daerah Maluku, ini ada Bali, lalu ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Indonesia. Nah, setiap daerah ini memiliki barang tambang atau hasil tambang yang dihasilkan. Nah, ini nanti kalian silahkan amati gambar yang ada di sini, lalu dilihat barang tambang apa saja yang dihasilkan di tiap daerah ini. Nah, contoh sini ada keterangannya. Untuk simbol seperti ini adalah barang tambang aluminium. Kita cari barang tambang aluminium ada di mana saja. Cari simbolnya seperti ini. Silakan, nanti kalian amati gambarnya untuk peta persebaran barang tambang ini. Lalu ada asbes di sini. Nah, gambarnya putih. Lalu ada aspal. Nah, maksudnya aspal ini tadi Bapak jelaskan ada di Pulau Buton. Nah, ini Pulau Buton ini adalah bagian dari Sulawesi. Nah, ini Pulau Buton. Ini penghasil aspal. Nah, selain di Pulau Buton juga ada juga nih di daerah Pulau Jawa juga ada. Ini daerah Welirang. Ini penghasil aspal. Lalu ada batu bara. Nih, batu bara ini ada banyak nih. Di daerah Kalimantan nih ada. Lalu ada juga di daerah lainnya nih, di Sumatera ada Bukit Asam. Lalu di daerah lainnya juga ada. Nah, untuk minyak bumi ini nih simbolnya seperti ini. Ada banyak nih persebarannya, mulai dari Pulau Sumatera, lalu ada di Kepulauan Natuna, ada di Kalimantan, termasuk di Pulau Jawa juga ada. Ini ada di daerah Maluku, lalu di Papua juga ada. Nah, lalu di sini ada simbol-simbol lainnya. Nanti bisa kita lihat di peta untuk tempat-tempatnya ada di mana saja. Nah, ini contohnya untuk persebaran. Jadi tiap daerah berbeda-beda barang tambang yang dihasilkannya. Lalu berikutnya, ini ada peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia.
Nah, sama di sini ditampilkan petanya, lalu ada tiap daerah, ada hasil bumi yang banyak dihasilkan. Ini sesuai gambarnya, ada keterangannya di bawah. Ini ada cengkeh, ada coklat, kelapa, karet, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Nanti silakan kalian amati persebarannya di sini. Seperti yang disebutkan tadi, di slide itu hanya beberapa bagian. Nah, untuk komoditi yang banyak ini ada di persebaran di peta ini. Silahkan kalian amati baik-baik petanya, lalu lihat sumber daya alam yang dihasilkan di masing-masing daerah. Nah, itu saja untuk pengantar pembelajaran kali ini. Nanti silahkan kalian amati. Lalu untuk menambah informasi dan pengetahuan kalian, nanti silahkan kalian baca di buku Bukpena halaman 86 sampai 87. Di sana juga akan dijelaskan dan dibahas tentang sumber daya alam yang berada di daerah Indonesia, di tiap-tiap daerah Indonesia. Lalu nanti setelah kalian membaca buku Bukpena, silahkan kerjakan Ayo Berlatih halaman 87 sampai 88. Di sana ada nomor 1 sampai 6. Nah, tugasnya silakan dikerjakan di buku tulis tematik. Kalian tinggal hanya tulis jawabannya saja. Lalu setelah ditulis jawabannya, silakan hasilnya difoto dan dikirim ke melalui Microsoft Teams di penugasan hari ini. Silakan kirim di Microsoft Teams. Nah, sekian penjelasan dari Bapak kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.